Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih kepada bapak-bapak yang masih semangat, kepada ibu-ibu juga yang masih semangat. Ya, maaf mengganggu beraktivitasnya karena kita memang hari ini mengadakan pertemuan P2K2 ya. Untuk membangkitkan semangat dari bapak-bapak dan ibu-ibu, mari kita tepuk semangat dulu ya. Masih pada semangat kan? Masih. Mangga, Kang Budi dipimpin ayo. Boleh, yuk Bapak Ibu, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. 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 Terima kasih Bapak Budi yang sudah memimpin tepuk semangatnya ya. Hari ini kita memasuki materi sesi 12 langkah 4 cara mencegah penelantaran terhadap anak ya Bapak Ibu ya. Langsung saja kita akan adakan sebuah permainan, namanya permainan bola keberuntungan Bapak-bapak. Jadi nanti saya arahkannya begini. Nanti kita buat seperti bola di kertas ini ya. Nanti bapak-bapak melemparkan bolanya ke salah satu peserta, misalkan Bapak Budi melempar kepada Bapak Andi dengan menyebutkan nama yang dituju, nama Bapak Budi misalkan siapa, peserta yang dituju wajib menangkap bola yang dilempar. Bapak Budi nanti melemparkan bola ke Bapak Andi harus wajib menangkapnya ya. Bagi peserta yang mendapatkan bola diminta menyebutkan salah satu cara mencegah penelantaran terhadap anak apa ya. Nanti setelah peserta menyebutkan cara mencegah tersebut, peserta harus segera melemparkan bola ke peserta lain yang belum memperoleh bola. Nanti juga bisa bergantian melemparkan bola ke Kang Budi. Nanti saya akan memberikan kesempatan kepada peserta menunggu untuk tetap menjawab apapun jawabannya, tidak ada jawaban yang salah. Jadi tidak ada jawaban di sini yang salah dan benar ya. Nah, jadi itu tergantung menurut bapak-bapak seperti apa ya. Sudah paham? Paham. Kita buat bolanya dulu ya. Kita buat bolanya. Ini bolanya. Bolanya dua mana? Nih. Ayo silakan. Berhubung ini kan dua orang ya, jadi banyak ibu-ibu yang tidak hadir dan bapak-bapak juga tidak hadir. Saling melemparkan aja. Yang duluan siapa dulu? Sweeten. Sweet so. Pak Andi dulu. Aduh, Pak Andi dulu. Kasih saya Ke Pak Budi. Pak Budi. Ayo Pak Budi. Gimana? Gimana Pak tadi pertanyaannya Pak? Kalau Pak Budi sudah menerima bolanya, menyebutkan salah satu cara mencegah penelantaran terhadap anak itu apa? Oke. Mencintai. Mencintai saya tulis ya. Mencintai. Siap. Ayo Kang Andi. Perhatian, Bapak Budi. Perhatian. Oke. Perhatian. Ayo. Menasihati. Menasehati. Ayo Kang Andi lagi. Memberitahu Pak Budi. Memberitahu. Apa lagi ya? Ayo Kang Budi. Curhat. Curhat. Udah cukup ya. Iya. Luar biasa seperti Nah, luar biasa jawaban dari bapak-bapak. Jadi di sini tadi sudah saling melemparkan bolanya ya. Kang Budi salah satu cara untuk mencegah penelantaran terhadap anak itu, Kang Budi tadi jawabannya mencintai, terus Kang Adi juga jawabannya perhatian, Kang Budi menasihati, 4, terus juga Kang Andi memberitahu, dan yang terakhir curhat. Tepat sekali dari beberapa ini jawabannya sudah sangat tepat, bahwa memang untuk mencegah penelantaran terhadap anak itu kita perlu
perlu mencintai terhadap anak atau memberikan kasih sayang terhadap anak, juga memberikan perhatian penuh, menasehati anak jika anak melakukan perilaku yang kurang baik atau dalam tanda kutip negatif ya. Begitu juga memberitahu di sini itu sama saja menasehati lah ya, ya Kang Adi ya. Terus juga memberi waktu untuk curhat. Nah, Apa sih yang menjadi keluh kesah dari anak ini? Apa yang menjadi persoalan anak ini ketika bermain di lingkungan dengan teman-temannya? Ya, jadi permasalahan-permasalahan di lingkungan. Jadi saya rasa ini Bapak-bapak juga memberi jawabannya sangat tepat ya. Jadi udah pada mengerti ya, itu ya. Sudah, Pak. Jadi gambarannya seperti ini. Pencegahan penelantaran terhadap anak ya. Oke, next. Bapak, sekarang kita masuk ke ini. Saya membawa flip chart. Kita lihat bareng-bareng ya flip chartnya ya. Boleh, Pak. Sebentar. Kita lihat Bapak ya. Nih. Kelihatan nggak? Kelihatan. kelihatan Pak. Kelihatan flip chartnya ya. Iya, kelihatan. Coba dibaca sama Bapak Andi. Ayo, Dari sini, Pak. dari sini aja. Dari sini. Ya. Akibat penelantaran. 1. Putus sekolah. 2. Kurang gizi. 3. Celaka, luka, sakit. 4. Digigit binatang. Kalajengking, kecoa, ular, anjing, DLL. 5. Sering ketakutan, tidak berani. 6. Kemampuan berbahasa rendah. 7. Anak merasa tidak aman. 8. Susah bergaul. Terakhir, mengalami masalah penyesuaian diri pada masa yang akan datang, DLL. Jadi ini akibat penelantaran terhadap anak. Yang pertama putus sekolah. Terus yang kedua juga kurang gizi, dari segi kesehatan juga kurang gizi. Terus celaka, luka, sakit. Jadi ada cacat mental seperti itu ya. Jadi cacat fisik, digigit binatang, kalajengking, kecoa, ular, anjing dan lain-lain. Ini karena Terlantarkan. Jadi urus namanya. urus. Sering ketakutan atau tidak berani. Nah, ini psikis anak itu sering ketakutan atau tidak berani, merasa minder. Ya. Next, kemampuan berbahasa rendah. Ini juga sama, merasa minder karena bahasanya rendah, jadi dia merasa minder. Anak merasa tidak aman, susah bergaul. Anak merasa tidak aman setiap dia berada di situasi dan kondisi di lingkungannya, dia merasa tidak aman. Susah bergaul juga, kurang beradaptasi dengan teman-temannya, mengalami masalah, sering mendapatkan masalah. Terus next, penyesuaian diri pada masa yang akan datang dan lain-lain. Jadi penyesuaian diri masa-masa transisi ya. Misalkan dari anak-anak ke dewasa, masa-masa penyesuaian ya. Udah paham ya sampai di sini ya akibat penelantaran? Paham? Ada yang mau ditanyakan sebelum kita Cukup, Pak. Cukup ya. Next ya. Sekarang Bapak Budi, tolong dibaca. Ya, baik, Pak. Cara mencegah penelantaran apanya? Ya. Oke. Cara mencegah penelantaran: memenuhi kebutuhan dasar anak seperti kasih sayang, sandang, pangan, dan papan. Meluangkan waktu untuk bersama dengan anak. Berbagi tugas dalam mengasuh anak. Mendidik anak tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Memperhatikan pergaulan anak. Memperhatikan perkembangan anak. Menitipkan anak keluarga atau kerabat yang dapat dipercaya pada saat orang tua tidak berada di rumah. Menitipkan anak di tempat penitipan anak. Mengkonsultasikan masalah keluarga dengan aparat setempat atau penyedia layanan, misalnya guru ngaji, bidan, dan lain sebagainya. Ya. Bawa anak ke tempat kerja jika ada fasilitas yang aman. Konsultasi dengan pendamping WKH untuk membantu mencari solusi dan lain sebagainya. Ya. Terima kasih Kang Budi ya. Ya. Jadi ini cara mencegah penelantaran. Tadi kan sudah disebutkan di permainan kita ya. Ini juga masuk dari bagian cara mencegah penelantaran. Jadi jawaban bapak-bapak dan ibu tadi sudah tepat ya. Kita main bola keberuntungan tadi.
memenuhi kebutuhan dasar anak. Memenuhi kebutuhan dasar anak, kasih sayang ya Pak ya. Terus juga ada sandang, pangan, dan papan. Udah ada yang tahu apa itu sandang, Belum pangan, dan Pak, papan? apa itu teh? Kalau untuk sandang itu contohnya seperti pakaian, celana. Jadi kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya memang kebutuhan sehari-hari, tapi dalam segi berpakaian seperti itu. Untuk pangan sudah ada yang tahu? Pangan makan makanan. Makanan, ya. Kalau pangan itu makanan. Papan sudah ada yang tahu apa itu papan? Papan apa tuh di handap Pak abdi mah? Oh, sanes, Pak. Kalau papan itu tempat tinggal. Tempat di mana kita tinggal itu papan. Terus meluangkan waktu untuk bersama dengan anak. Nah, ini jadi tadi juga jawaban Bapak Budi ya, curhat ya. Ini Ya. juga bagian daripada meluangkan waktu bersama dengan anak itu perlu ya Pak ya. Terus juga berbagi tugas dalam mengasuh anak, ini juga penting. Jadi Sekali ewang. nah, tong si ibu wae yang mengasuh, bapak oke kudu terlibat rupanya, Siap. dalam pengasuhan anak. Terus juga mendidik anak tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Nah, ini juga tadi bagus, menasehati ya, menasehati apa yang boleh dilakukan, apa juga yang tidak boleh dilakukan. Next, memperhatikan pergaulan anak. Nah, ini juga perhatian. Tadi di sini ada ya perhatian ya. Memperhatikan pergaulan anak di lingkungannya itu seperti apa sih. Betul. Next, memperhatikan perkembangan anak. Nah, jadi kita harus memperhatikan perkembangan anak dari hari ke harinya itu seperti apa tingkah lakunya ya, Bapak-bapak ya. Menitipkan anak keluarga atau kerabat yang dapat dipercaya pada saat orang tua tidak berada di rumah. Nah, ini juga sangat penting ketika misalkan bapak-bapak dan ibunya sibuk di rumah mengurusi pekerjaan, juga harus dititipkan oleh orang yang bisa dipercaya ya. Jangan sampai orang nggak kenal nanti ibu-ibu bapak nitipin. Betul. Ya. Mau Pak, mau. Ya sampai ya. Menitipkan anak di tempat penitipan anak, ini juga bisa dilakukan karena sudah terpercaya kalau penitipan anak ya. Terus juga mengkonsultasikan masalah keluarga dengan aparat setempat atau penyedia layanan, misalnya guru ngaji, bidan, dan lain-lain. Nah, ibu-ibu juga kalau misalkan punya unek-unek bisa dikonsultasikan oleh guru ngaji, bidan, dan lain-lain ya. Bawa anak ke tempat kerja misalkan juga, tapi lamun misalkan bapak kasawam atau di bawah tuh banyak Sok yang ngiring kita Pak. cocok ular Sok yang ngiring. di rumah we jeung si ibu gitu nya. Konsultasi dengan pendamping PKH untuk membantu mencari solusi dan lain-lain. Jadi konsultasikan kepada saya selaku pendamping PKH ketika misalkan bapak-bapak dan ibu-ibu di rumah mempunyai masalah terkait dengan anak ya. Insya Allah nanti saya berusaha membantu sekuat tenaga saya, sekuat pikiran saya juga untuk mencarikan solusinya seperti apa. Mungkin cukup sekian dari saya. Kalaupun toh misalkan ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan. Kalaupun ada yang belum mengerti poin di mana, biar saya jelaskan lagi. Cukup Pak, Cukup cukup. sudah pada mengerti semua ya. Mengerti Pak. Nah, cukup sekian dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.